Tolong isi ruang di depan. Tolong Ibu Li, tolong ceritakan yang sebenarnya, jangan bohong. Mana mungkin Mali membiarkan orang lain mencelakakan Ibu? Demi Allah, Bu, saya nggak bohong. Ya benar kamu. Bagus, bagus. Kalau udah muncul, langsung kabarin saya ya. Kalau udah muncul di koran. Ya udah. Oke. Oke. Ada apa sih, Lin? Kok kamu kedengarannya senang banget? Enggak. Bisnis di perusahaan kita ada yang goal. Wajar dong kalau saya senang. Semalam juga saya dengar kamu ketawa keras sekali. Jan, keberhasilan saya kali ini ngebuktiin kalau saya nggak ada yang bisa ngalahin. Saya yang paling berkuasa, Jan. Berkuasa? Maksud saya dalam soal bisnis. Ya udah, saya pamit dulu. Pamitin sama papa kamu. Loh, kamu nggak tunggu papa dulu? Nggak, banyak kerjaan di kantor. Nanti sore kita ketemu. Makin hari saya merasa Malin mulai berubah. Yang ada dalam pikirannya hanya kerja. Dan pekerjaan adalah nomor satu buat dia. Saya bukan apa-apa dibandingkan pekerjaan dan karirnya. Pok, bangun, Pok. Bangun, udah siang. Bangun. Kita di mana, Rip? Kita di rumahnya Bu Munir, tangga kita. Rumah Bu Munir. Astaga. Rip, rumah Bang Deddy. Iya, kita udah tinggal lagi di situ. Saya juga lagi mikirin gimana Bang Denny, Ibu, Kak Lili bisa punya tempat teduh. Ya Allah, Rif. Kok bisa begini ya, Rif ya? Kenapa hidup kita susah terus? Sial mulu. Yang miskin makin miskin. Yang kaya semakin kaya. Kapan ya hidup kita nggak susah? Melarat mulu. Udah, Pok. Jangan ngomong kayak gitu, nggak baik. Ya bukan gitu sih, Rif. Cuman kita baru hidup enak. Tinggal di rumahnya Bang Denny. Sekarang harus bikin lagi. Udah. Sekarang saya mau cuci muka. Habis itu kita ke rumah sakit nengokin Ibu ya. Arif mana? Lagi kamar mandi, Bu. Udah lama bangunnya, Nak? Baru aja, Bu. Terima kasih saya boleh nginep di sini, Bu. Ya, sama-sama. Ibu juga udah bisa ngasih bantuan banyak. Rumah ibu juga kecil. Hanya bisa ngasih tempat seperti ini pada kamu. Tadi malam banyak nyamuk, enggak? Enggak, Bu. Yang penting saya masih ada tempat berteduh. Terima kasih. Iya, iya. Oh, ini ibu kebetulan bawa gorengan dan minuman. Silahkan minum dan makan ya, Nak ya. Jangan malu-malu. Makasih, Bu.
Allah. Kuatkanlah hati kami menerima cobaan ini, ya Allah. Cobaan akan membuat kita semakin tegar dan kuat. Kamu jangan nangis ya. Di mana kita akan tinggal sekarang, Den? Di mana ibu akan tinggal? Saya belum dapat kerja. Kamu lagi diskors. Sabar ya, Li. Semua masalah pasti ada jalan keluar. Sabar ya. Saya juga nggak tahu, Li, dapat duit dari mana. Len. Malin. Malin. Itu suara ibu. Kita lihat dulu yuk. Malin. Bu. Li. Kenapa ibu ada di sini? Ibu sakit, jadi harus dirawat. Memangnya ibu sakit apa? Dokter bilang ibu kena penyakit mah. Iya, Bu. Tapi masih gejala ringan kok. Maafkan ibu ya. Ibu merepotkan kalian. Kok ibu ngomongnya gitu sih? Li, andai kan Malin tahu keadaan ibu seperti ini, barangkali ibu tidak perlu merepotkan kalian. Biar Malin saja yang merawat ibu. Tolonglah, Li. Beritahu keadaan ibu pada Malin, supaya dia bisa menjenguk ibu. Ibu jangan mikirin hal yang dulu, Bu. Yang penting ibu cepat sembuh. Ya, Bu. Baca nih. Tidak ditemukan korban jiwa. Diduga kebakaran terjadi saat rumah kosong. Rumahnya doang yang jadi abu. Mereka hanya masih nafas, masih hidup. Gagal lagi lo. Ya paling nggak kan kita udah buat bikin mereka susah kan? Iya kan? Alah, banyak ngomong lo. Lin, lu pikir deh, mereka akan mati sendiri, Lin. Ya kan? Gimana mereka akan hidup? Rumah aja mereka nggak punya. Mereka sekarang di jalanan. Jadi gelandangan. Iya kan? Ya, mereka akan ngemis. Mereka akan makan sampah, Lin. Kalaupun mereka sakit, berobat aja mereka nggak akan bisa. Gue yakin kok, umur mereka nggak akan lama. Mudah-mudahan aja lo kali ini bener. Kita lihat aja. Kita biarin pelan-pelan mereka mati di jalan. Cuman gue kasih tau lo. Kalau mereka masih berani ganggu gue lagi, gue bantai semuanya. Termasuk lo. Sebaiknya Malin jangan sampai tahu ibu ada di sini, Li. Tapi Den, Li, kamu kan tahu apa maunya Malin. Malin mau nyingkirin ibu, Li. Dia mau menghapus semua masa lalunya. Dan kalau Malin tahu ibu ada di sini, bukannya Malin malah nolongin ibu. Malin malah ngabisin ibu. Kamu benar. Tapi kan keinginan ibu juga wajar, Den. Semuanya serba salah. Mungkin kalau Malin tahu keadaan ibu sedang sekarat, Malin akan kasihan dan Malin akan berubah, Den. Li, orang seperti Malin nggak punya rasa belas kasihan, Li. Dia nggak punya hati. Kalau Malin tahu keadaan ibu seperti ini, ibu pasti sudah dihabisin sama Malin. Tapi saya mesti bilang apa sama ibu? Kalau saya nolak nanti ibu makin sedih dan kondisi makin buruk, Den.
Nggak ada jalan lain selain ngebohongin ibu, Li. Ngebohongin ibu. Ya berbohong demi keselamatan ibu kan nggak ada salahnya. Saya harus berbohong apa lagi sama ibu? Kamu bilang aja sama ibu kalau kamu belum bisa ngehubungin Malin. Kenapa Lili dan Denny tidak mau menolong mempertemukan saya dengan Malin? Apa sebetulnya yang mereka sembunyikan hingga mereka membohongi saya? Saya tidak bisa mengharapkan mereka untuk menolong saya. Saya harus cari jalan untuk memberitahu Malin. Ya Allah, nggak ada barang-barang sisa, Rip. Pak, kotak sebiar kita masih itu nggak kebakar. Apaan? Tunggu. Bos ini lihat. Apaan? Nih, kotak semir kita masih itu nggak kebakar. Ah, lu segala ketemu otak semir aja kan mau duit lebih, lihat lu ah. Nah, gini-gini kan sumber nafkah kita, Mbok. Tapi mana cukup buat bantuin biaya ibu. Di luar kita harus nyewa rumah, Rip. Makan juga nggak cukup. Gua nggak pernah ngimpi bakal jadi gembel lagi. Bakal tidur di emperan lagi. Kok jangan sedih gitu dong? Terus gimana, Rip? Gua pikir hidup gua udah berubah. Oh ya takdir bikin gua tetap jadi gembel. Kali gembel tetap gembel. Rip. Saya sarankan segeralah kau mencari tempat tinggalmu. Karena kami tidak akan memberikan rumah dinas baru lagi. Duduklah. Tolong saya lah, Pak. Tolong carikan pengganti rumah dinas itu, Pak. Kalau tidak, di mana saya dan keluarga saya tinggal? Keluarga. Memangnya kamu sudah berkeluarga? Maksud saya... Dalam data yang saya miliki, status kamu masih bujangan. Iya, Pak. Maksudmu, bukan kamu sendiri yang menempati rumah dinas itu. Ada orang lain. Atau keluarga lain, begitu? Kalau begitu, saya harus membuat laporan tambahan. Seharusnya kau melaporkan siapa-siapa yang menempati rumah dinas itu. Kalau tidak, masalah kamu akan bertambah. Ya Allah. Berilah petunjukmu, ya Allah. Saya harus melindungi Lili dan keluarganya. Saya rela berkorban dan melakukan apa saja untuk mereka. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan, ya Allah, untuk mengatasi semua musibah ini. Amin. Kamu mau ke Sukabumi? Iya, Li. Saya rasa kalian di sini aja dulu. Selama Malin nggak tahu kalian ada di sini, kalian aman kok. Kamu nggak apa-apa kan? Saya tinggal dulu 1 atau 2 hari ini. Tapi untuk apa sih kamu pergi? Saya harus mengurus penjualan tanah warisan keluarga saya, Li. Jual warisan? Iya. Cuman itu satu-satunya cara untuk mengatasi musibah ini, Li. Kamu melakukan semua ini demi kami, Den. Kamu dan keluarga kamu adalah keluarga saya juga. Dan saya sebagai laki-laki harus bertanggung jawab pada kalian.
Ini semua gara-gara saya kamu jadi terlibat seperti ini. Semua ini kan ada hikmahnya, Li. Yang penting sekarang kamu jagain ibu ya. Kamu juga bilang sama Ati dan Arif supaya sabar. Kita pasti punya rumah. Dan ingat juga, Li, jangan sampai Malin tahu kalau ibu ada di sini. Saya pergi dulu ya. Malin, Iya, suster. Dia anak saya satu-satunya. ibu telepon aja. Kan gampang, suruh dia datang sini. Tapi saya tidak tahu nomor teleponnya. Loh, kok anak sendiri ibu nggak tahu nomor teleponnya? Tapi saya tahu alamat rumahnya. Barangkali suster bisa carikan. Gue ngawasin rumah lo. Iya, Man. Gue curiga mereka masih pada penasaran sama gue. Apalagi sekarang rumah mereka kebakaran kan? Gue yakin banget mereka pasti nyari gue lagi. Nggak tahu untuk duit, nggak tahu untuk apa. Pokoknya lo ke rumah gue. Kalau mereka datang, lo sikat. Ngerti? Oke. Halo? Iya, Pak? Oh, kalau sekarang saya nggak bisa. Saya ada janji. Iya, saya sekarang ke sana, Pak. Iya, saya sekarang ke sana sekarang juga. Yuk. Calon mertua. Hah? Setan. Emangnya dipikirnya gue siapa, Man? Ini suruh-suruh kayak gini, emangnya gue anak buahnya? Tenang dong, Lin. Namanya juga calon mertua. Menantu itu harus selalu menyenangkan hati mertuanya. Gue jalan dulu. Tapi Pak, saya dan Malin kan sudah merencanakan menikahnya di Bali. Jen, kebanyakan teman-teman Papa itu di Jakarta. Jadi kamu harus melangsungkan pernikahan di Jakarta. Tapi Jen, kalau kalian mau melangsungkan pernikahan di Bali, silakan. Papa nggak keberatan. Asal akad nikah dan pesta besarnya harus di Jakarta. Biar teman-teman Papa semuanya bisa hadir. nanti Malin kecewa, Pak. Kamu nggak usah khawatir. Malin pasti menurut sama Papa. Apapun yang Papa putuskan, ya pasti akan setuju. Kita lihat nanti aja. Assalamualaikum. Permisi. Kok sepi ya? Kayaknya nggak ada orang di rumah ini. Mbak. Sore, Pak Malin? Oh. Cari Pak Malin. Iya, betul. Saya Marlina, suster dari Rumah Sakit Budi Luhur. Iya. Lalu ada urusan apa ya? Saya dimintain tolong sama ibunya Bapak. Ibu saya. Iya, betul. Bu Zainab. Beliau minta tolong saya untuk menyampaikan kabar kalau beliau sekarang dirawat di Rumah Sakit Budi Luhur. Ibu saya di rumah sakit. Ya ampun, Mbak. Makasih ya. Nanti saya akan segera ke sana. Misi. Iya. Saya rencananya mau pesan untuk kira-kira ya 5.000 undangan, Pak. Jadi nanti tolong Bapak. Itu Malin datang. Itu Malin. Kok lama Malin? Saya udah ngebut sebisa saya, Pak. Oh ya. Maaf, Pak. Nanti saya tunggu di ruangan. Ya, nanti saya ke sana, Pak. Malin, saya
mau pesen tempat dan catering sekalian. Pesan tempat. Ya, emang papa mau bikin acara apa? Tempat pernikahan kita, Lin. Pernikahan kita. Iya, saya sudah pesan kira-kira untuk ya 5.000 undangan lebih lah. Loh, tapi Malin, saya tahu kalian merencanakan menikah di Bali. Tapi kamu jangan lupa, pernikahan kalian sangat penting artinya buat saya. Saya ingin nantinya teman-teman bisnis saya hadir semuanya. Kalau Bali terlalu jauh, Malin. Ya kan? Udahlah. Kalau kalian nanti mau mengadakan pesta lagi di Bali, nggak jadi masalah. Ya? iya, Pak. Yaudah. Saya mau bicara sama manajernya dulu. Ya? Mentang-mentang kamu punya uang, kamu mau nguasain saya. Kamu pikir kamu bos yang bisa ngatur hidup saya? Saya nggak akan biarin siapapun ngatur hidup saya. Lin, kamu jangan marah sama saya dong. Ini kan rencana Papa, bukan kemauan saya. Ya mestinya kamu ngomong sama papa kamu kalau kita udah sepakat nikah di Bali. Papa kan punya alasan kuat. Pertama, kondisi kesehatan dia belum begitu bagus. Yang kedua, semua relasi Papa di Jakarta. Saya kan anak tunggal. Wajar dong kalau Papa ingin. Alah, udah. Kamu emang sama aja sama papa kamu. Mau menang sendiri terus kamu. Kamu kok akhir-akhir ini berubah sih, Lin? Saya berubah. Kamu yang berubah semenjak ketemu anak gelandangan itu. Kamu sadar nggak? Mulai nyurigain saya kamu. Sekarang kamu mau ngatur semuanya sendiri. Kenapa masih ungkit masalah Arif? Ya jelas saya ingat. Jujur, Jan. Semenjak kamu curiga sama saya pun mulai sanksi sama kejujuran kamu, Jan. Lin, ini kan masa pernikahan, bukan masa kejujuran saya. Alah, udah. Loh, Jan, mau kemana kamu? Emangnya gue bakal manjain lo, biar mampus setan lo. Brengsek. Hasil gue nyemir. Kamu nyemir lagi, Ti. Iya lah, Li, daripada nganggur. Kamu simpan aja ya. Ini kan hasil kerja kamu, Ti. Nggak usah, Li. Gue tahu nggak gitu banyak. Tapi lumayan deh buat ngebantu ibu berobat. Jangan putus asa ya, Ti. Kita pasti bisa mengatasi musibah ini. Denny juga sedang mengusahakan uang untuk kita. Emangnya Bang Denny kemana, Pok? Bang Denny sedang pulang kampung. Sedang menjual warisan tanah keluarganya. Supaya kita semua punya tempat berteduh lagi. Ini surat-suratnya, Pak. Iya. Tanah itu sudah dihibahkan pada saya, Pak. Loh, Dian Sukesi ini siapa? Dia adik perempuan saya, Pak. Menurut surat warisan ini, bahwa tanah itu akan dihibahkan sama kamu dan adik kamu. Yang artinya kalau kamu mau menjual tanah ini, harus minta persetujuan adik kamu juga. Iya, tapi masalahnya, Pak, saya nggak tahu dia berada di mana, Pak. Jujur saja, Bapak juga tidak kenal dengan adik kamu. Tapi setahu Bapak, hanya kamu anak satu-satunya. Tapi menurut surat ini, kamu itu punya adik perempuan. Bapak juga jadi takut di kemudian hari ada masalah dengan adik kamu. Almarhum ibu saya juga pernah bilang kalau saya punya adik perempuan, Pak. Tapi saya nggak pernah ketemu sama dia, Pak. Dan saya nggak kenal sama dia. Kok aneh? Tolonglah, Pak. Saya betul-betul butuh uang. Dan tanah warisan itu adalah satu-satunya harapan saya, Pak. Ya, kalau begitu insya Allah Bapak akan bantu. Saya nggak tahu di mana Jenny, Pak. Bukannya tadi kalian pulang bareng? Iya, cuman
Di pertengahan jalan jadi ngambek, dia ninggalin saya. Ngambek? Kenapa? Kita berantem, Pak. Jenny nganggap saya terlalu lemah. Apa maksud kamu? Jenny pengen saya lebih tegas lagi sama Papa. Jenny nggak mau pesta di Jakarta. Jenny selama ini nggak berani nentang keinginan Papa. Jadi dia pengen saya satu-satunya orang yang ngebela keinginannya itu. Cuman dia marah karena saya nurutin apa maunya Papa. Percuma, Pak. Saya udah coba telepon berkali-kali, teleponnya nggak aktif. Gimana anak itu? Udah, jangan minum lagi deh, Jen. Kasian kan calon suami lo nunggu di rumah. Biar aja. Toh dia juga nggak peduli sama gue. Dia lebih peduli sama kerjaan dan bisnisnya dia. Gue stres banget nih, Yan. Stres? Namanya calon pengantin itu udah wajar kalau stres, Jen. Ya tapi kan wajar. Mestinya kan gue seneng. Bukannya gue stres kayak gini. Kalau menurut teman-teman gue sih yang udah pernah nikah nih ya, emang kalau menjelang pernikahan itu udah pasti stres. Tapi ntar kalau kawinan udah beres, udah kelar, semua stres juga pasti hilang. Dan lo tinggal menikmati hidup baru lo aja. So tau lo. Emangnya lo udah pernah kawin? Lo tuh mestinya merasa beruntung. Mesti bersyukur sama hidup lo. Karena umur segini udah ada yang ngajakin lo kawin kan? Lihat aja gue, sampai umur segini belum ada yang ngajakin kawin. Sian kan? Maaf ya, Yan. Gue gak ada maksud buat lo sedih. Lagian, makasih ya lo udah kesini dan nemenin gue. Tenang aja, itu yang namanya temen. Kalau lo ada susah-susah, butuh apa aja, tinggal telepon gue. Tapi lo masih mau bantuin rencana pernikahan gue kan? Tenang, pastinya dengan senang hati sayang. Tahu dari mana lu? Dari tetangga Bu Jenap. Lagian Cinderella sama Arif nggak mau ngasih tahu sih kebakaran di rumah. Kalau gua kasih tahu lu mau nolong apaan? Iya, bantu ngajak nginep ke rumah Bir loh, kan lumayan. Nginep rumah lu. Emang punya rumah? Ada sih kontrakan sepetak. Tapi kan nyaman daripada tidur di sini tuh. Ih, ntar bau mayat. Mayatnya dateng dah. Dah bangunin dah. Tunggu si Arif Panjul. Yuk tidur di rumah aja ya. Enggak. Rep. Selamat malam. Malam, Pak. Kalian sedang apa di sini? Saya keluarga pasien Ibu Jenab di kamar itu, Pak. Betul, Pak. Jam besuk sudah selesai. Kenapa kalian masih di sini? Yang boleh menunggu pasien di sini hanya satu orang. Kita mau nunggu di sini, Pak. Tolong ya, Mbak. Besok Mbak boleh datang lagi ke sini pada jam besuk yang sama. Iya, Pak. Permisi. Enak aja nunggu pulang-pulang mana gua. Loh, itu tahu bingung pulang kemana. Udah dah, ke rumah Birlong aja ya. Nyok, ada bantalnya 2. Pas dah. Gulingnya 1. Dari mana kamu? Kamu belum tidur? Gimana saya bisa tidur kalau kamu belum pulang? Kamu diteleponin aja nggak bisa. Kamu sengaja mau bikin saya cemas. Kamu cemas? Bukannya kamu udah gak peduli sama saya? Kamu pikir dengan cara ini kamu bisa dapat perhatian saya? Apa-apaan sih, Lin? Bersin nggak? Saya cuma kasih sama papa kamu. Papa kamu tuh cemas mikirin kamu. Persin. Mungkin kamu benar. Kita harus benar-benar memikirkan lagi rencana pernikahan kita. Kamu nggak punya pilihan lain. Papa kamu nggak akan biarin kamu lepas dari saya. Papa kamu butuh saya. Selamat malam. Selamat malam. Silakan, Mbak.
Ini untuk saya atau untuk pasien, Pak? Ini untuk kalian berdua. Mbak kan pasti haus, juga lapar kan? Silakan, Mbak. Terima kasih. Saya permisi dulu ya, Mbak. Saya mau menyiapkan makanan untuk kamar lain. Terima kasih ya, Pak. Jangan lupa dimakan. Sepuluh menit lagi, gadis itu akan tertidur. Dan saya bisa beraksi. Permisi, Pak. Ada apa, Malin? Maaf, Pak, saya ganggu istirahat Bapak. Tapi saya harus pamit, Pak. Pamit? Jenny ngusir saya, Pak. Apa? Jenny ngusir kamu? Iya, tapi nggak apa-apa lah, biarin saya ikutin apa kemauan dia. Saya nggak mau dibilang adu yang macem-macem sama Papa. Kamu jangan kemana-mana. Kamu di sini. Saya mau bicara sama Jenny. Kamu tunggu di sini. Jenny. Kenapa sih, Pak? Malam-malam begini teriak-teriak? Seharusnya Papa yang tanya sama kamu. Ada apa sih kamu ini, ha? Loh. Jen, Papa sudah ngasih yang terbaik buat kamu. Apapun yang kamu inginkan, Papa selalu nurut. Tapi kamu malah mau mempermalukan Papa. Jawab, kenapa? Hah? Ada apa sih, Pak? Kamu betul-betul tidak menghargai Papa. Apa yang kamu mau? Kamu sudah mendapatkan Malin, laki-laki yang selama ini kamu cintai. Tapi sekarang, hah? Malah kamu mau meninggalkannya dia. Malah kamu mau membatalkan pernikahan kamu. Papa nggak ngerti sama kamu. Kamu sengaja mau mencoreng muka Papa di depan kolega-kolega Papa. Iya. Apa kata mereka nanti kalau pernikahan nggak jadi? Hah? Jawab! Tapi kan saya cuman... Cukup! Papa tidak mau mendengar alasan yang aneh-aneh lagi dari kamu. Ngerti kamu? Brengsek. Pasti Malin sudah ngadu masalah pertengkaran saya sama dia. Papa sekarang malah ngebelain dia lagi daripada saya. Maaf, Mas. Saya nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Maaf. Dok, kenapa nih, Dok? Aduh, itu sakit, dokter. Aduh, itu sakit, dokter. Bu. Dok, Suster Andi sudah mempersiapkan ruang ICU-nya. Ya, oke. Mbak, sebaiknya tunggu di luar. Tolong ibu saya, Dok. Bu, sabar ya, Bu. Kamu ngomong apa sama Papa semalam? Kamu main masuk kamar orang aja. Ketok, kek. Permisi, kek. Nggak diajarin sopan santun ke mama papa kamu. Kamu ngadu apa sama Papa? Emang kamu pikir Papa bakalan bela kamu daripada saya? Nanti siang papa kamu mau nemenin saya lepas jam pengantin. Kalau kamu mau ngebatalin pernikahan kita, kamu ngomong langsung sama papa kamu. Dia kan bos saya. Saya sih tinggal ikutin aja apa kata dia. Jadi maksud kamu nikahin saya karena perintah Papa? Iya. Bukan karena cinta? Terserah kamu. Malin, kamu tuh udah bener-bener berubah ya, Lin? Kamu tuh bukan Malin yang saya kenal dulu. Saya berubah karena kamu, Jen. Kamu juga berubah. Gimana saya mau cinta sama kamu? Kelakuan kamu kayak apa sama saya sekarang? Hah? Gak ada ngargain suami sama sekali. Saya calon suami kamu, Jen. Kamu? Masih untung saya mau nikah sama kamu, Jen. Kalau nggak kamu udah jadi perawan tua, kamu tahu nggak? Kamu tuh ya? Kamu tahu nggak? Saya tuh nikahin kamu untuk membahagiain papa kamu doang. Papa kamu tuh pengen kamu bahagia dan pengen cucu. Asal kamu tahu ya,
Gak ada satupun yang bisa maksa saya, termasuk Papa. Kamu lihat nanti. Jen. Pernikahan kita batal. Batal. Apa? Papa seharusnya dengar apa yang dikatakan Malin barusan. Malin menghina saya, Pak. Saya nggak mau kawin sama dia. Saya nggak mau punya suami kayak dia. Kamu ngomong apa sih, Jenny? Jen, kamu harus tahu, tidak ada perempuan manapun yang akan menolak Malin. Itu karena mereka belum tahu siapa Malin sebenarnya, Pak. Termasuk Papa belum tahu siapa Malin sebenarnya. Cukup. Papa tidak mau mendengar apapun lagi dari kamu. Pokoknya saya nggak mau kawin sama Malin. Kalau Papa tetap maksa, lebih baik saya kabur. Kamu. Jen, kamu kenapa, Jenny? Jenny. Jen. Saya sama Jenny melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh suami istri, Pak. Jangan-jangan Jenny hamil. Good morning, Cinderella. Mau ngapain lo? Lo mau besokin gue ya? Enggak, orang cuma ngebangunin Cinderella doang. Bangunin muka lo di muka gue. Oh, tadi Birong lagi nikmatin keindahan wajah Cinderella. Ibaratnya nih, ngelihat rembulan di malam hari nongol dari bojong. Gombal lo. Pagi udah ngegombal lo. Arif mana? Oh, si Cebong. Ya namanya Cebong pagi-pagi udah berenang. Gue lapar nih, bagi kopi dong. Orang lapar minum kopi. Nggak apa dah, sebentar ya, Cinderella. Mau kemana lo? Gue minta kopi malah tinggal pergi. Ya, kan mau ngebeliin kopinya di warung. Beli kopi? Soalnya kan Birlong bujangan, nggak pernah bikin kopi sendiri. Jadi kalau mau ngopi selalu ke warung. Bentar aja Cinderella ya. Kesian juga si Birlong. Si bujangan gak ada yang ngurus. Berantakan amat sih. Astaga, Cinderella rajin juga ya. Lumayan ada yang beres-beres. Ternyata ada Cinderella juga yang berparas keibuan. Waduh, ketahuan tuh. Silahkan dibaca. Akhirnya Bapak mengambil jalan tengah supaya adil. Harta warisan ini dibagi dua ya, Pak? Iya, kamu kan pernah bilang kalau kamu itu butuh uang. Supaya cepat terjual tanah warisan ini, maka sertifikatnya Bapak bagi dua, separuh-separuh supaya adil. Makasih, Pak, atas kebijaksanaan Bapak. Sama-sama. Hanya Bapak harap kalau kamu itu mengerti, walaupun kamu tidak kenal dengan adik perempuan kamu itu, dia juga berhak atas tanah warisan ini. Sebab namanya dicantumkan dalam hibah warisan ini. Iya, Pak. Saya mengerti kok, Pak. Dan mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan adik saya. Insya Allah Bapak juga yakin kalau adik perempuan kamu ini bakal kemari mencari saudaranya. Minta tolong bokap gue?
Bokap lo kan dokter, Yan. Iya, gue tahu, tapi mana mungkin bokap gue mau ngebantuin lo untuk ngugurin kandungan. Itu kan ilegal. Tapi gue nggak mau hamil. Gue tahu, Jen. Tapi hamil itu adalah anugerah dari Tuhan, tau nggak? Banyak orang yang pengen punya anak tapi sulit ngedapetinnya. Lihat aja nyokap bokap gue. Mereka harus ngadopsi gue. Tapi... Aduh, tapi apa lagi sih? Apa sih yang lo takutin? Lo kan udah mau nikah. Lo nggak perlu takut hamil di luar nikah. gue nggak akan nikah, Yan. Apa? Hari ini gue udah buat keputusan. Kalau gue nggak akan nikah sama Malin. Aduh, jangan gegabah deh, Jen. That's crazy. Yan, gue nggak mau punya anak. Dan gue nggak mau kalau anak gue ikut menderita kayak gue. Kondisi ibu Anda semakin lemah. Mungkin karena daya tahan tubuh ibu Anda yang kurang baik. Dalam kondisi yang kurang fit, itulah maka penyebabnya. Jadi apa yang harus kita lakukan, Dok? Saya sarankan untuk segera operasi sebelum lambung ibu Anda semakin parah. Operasi? Iya, kalau dibiarkan begitu saja, kondisi tubuh ibu Anda akan semakin menurun. Tapi mengenai biayanya, Dok? Saya mengerti, biayanya tidak murah. Tapi ibu Anda harus segera dioperasi. Baik, Dok. Tapi saya tidak bisa bikin keputusan sendiri. Saya harus tanya dulu dengan Denny. Denny? Iya, Denny kakak saya. Ya, saya mengerti. Tapi saya minta secepatnya Anda mengambil keputusan. Baik, Dok. Saya permisi dulu. Ya Allah, untuk biaya rumah sakit saja kami belum tahu dari mana akan dapat uangnya. Sekarang ibu harus dioperasi. Satu-satunya harapan hanya Denny. Tapi apa mungkin Denny bisa membiayai semua ini? Jenny hamil? Iya, dan sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Selamat ya, Malin. Kok Jenny nggak langsung ngasih taunya ke saya, Pak? Kenapa mesti Papa yang ngasih tahu saya? Saya juga baru tahu tadi pagi. Saya tadi melihat Jenny mual-mual. Lalu saya panggil dokter ke rumah dan melakukan tes di rumah. Dan hasilnya positif. Hasilnya positif, Pak. Malin, saya sarankan sama kamu agar kamu menghadapi Jenny itu harus lebih sabar lagi. Kamu tahu kan, kalau Jenny itu anak tunggal, jadi sifatnya manja dan egois. Apalagi sekarang dia lagi hamil. Biasanya kan kalau orang hamil itu semakin sensitif. Iya, Pak. Pantesan aja akhir-akhir ini kok Jenny kayak sering uring-uringan gitu ya, Pak ya? Saya pikir mungkin karena dia udah nggak cinta saya lagi. Ternyata dia hamil, Pak. Iya. Dan cita-cita saya untuk mendapatkan seorang cucu sebentar lagi akan terlaksana. Ini sangat berarti sekali buat hidup saya. Untuk meneruskan bisnis saya. Bisnis itu tidak akan menjadi milik siapapun kecuali milik saya.